Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya, masih berkaitan dengan transformasi. Nah, tadi yang kayak gue bilang, jenis soal transformasi itu macam-macam, banyak variasinya. Ini nggak sesulit yang video sebelumnya. Ini lebih mudah, tapi kayak tadi yang udah gue state, kalau soal transformasi itu banyak variasinya. Jadi kalau bisa latihan berbagai soal, karena ini tipenya banyak, kayak tipe yang ini kan beda ya sama video sebelumnya gitu. Tapi kalau udah paham sih harusnya aman ya. Cuma kayak menurut gue dari semua materi, menurut gue pribadi bagian ini yang agak banyak variasi, dan dulu gue agak lumayan ini sih, lumayan overwhelm karena tipe yang harus dibelajarin agak banyak gitu dibandingkan materi-materi lain. Oke, sekarang kita lanjut. Udah didefinisin ini transformasi R2 ke R2. Terus dari A, B inputnya jadi 2A, 3A, min B plus B. Nah, balik lagi ya. Kalau soal transformasi sebenarnya yang di otak-atik itu biasanya matriks standarnya. Jadi A-nya. Nah, ini kita bisa dua cara. Yang pertama cara formalnya. Cara formalnya adalah dengan kita mencari matriks standar ya. Jadi alfa 1. Ini misalkan gue misalnya matriks standarnya A, B, C, D gitu. Nah, terus kan menggunakan basis 2002 untuk nentuin determinannya. Determinan dari apa? Determinan dari standar matriksnya. Kalau kita mau pakai cara panjang, kita caranya masukin kan pertama T sama dengan 20. Berarti kalau kita masukin 4 tambah 46 ya. Terus kalau kita masukin T02 berarti min 2, 2. Oke, nah terus kalau kita mau pakai cara panjang buat yang 46, berarti kan A 20 tambah B 0,2. Terus buat yang min 2,2 itu berarti C sama dengan C dikali 2,0 ditambah D 0,2. Ini benar. Nah, terus kita cari A-nya berapa biar hasilnya 4 dan B-nya berapa biar hasilnya 6. Nah, jadi kan A-nya 2, B-nya 3 ya. Nih. Terus C-nya min 1 dan D-nya 1. Kenapa min 1? Karena 2 dikali berapa? Yang C hasilnya bermin 2 dan 2 dikali 1 hasilnya 2 kan. Nah, ini cara formalnya. Nanti berarti standar matriksnya 2, 3, min 1, 1. Ini cara yang panjang. Tapi kalau gue biasanya ngerjainnya, kan standar rumusnya ini ya konsepnya. Ini X misalnya. Nah, berarti sebenarnya gue cuma perlu ngeluarin koefisiennya kan untuk mendapat. Nah, coba kalau dikaliin sama aja kan. Kalau dikaliin masuk sini. Nah, ini udah dapat standar matriksnya. Ini standar matriks. Tuh.
Jadi sebenarnya lebih simpel kayak gitu ya. Kita udah dapat standar matriks ya. Terus ditanya determinannya berapa? Ya udah determinannya 2 dikurang min 3 hasilnya 5. Jadi untuk 1A determinannya 5. Kita bisa langsung keluarin aja koefisiennya, keluarin hurufnya. Nah, yang B ditanya mengapa Anda dapat menentukan nilai determinan T dengan menggunakan determinan sama basis apapun dari R. Nah, yang B tuh sebenarnya dia mau nanya, coba dong buktiin eh, kenapa kita bisa dapat nilai determinannya terlepas apapun basisnya gitu. Nah, jadi kayak misalkan basisnya 11, 22, 33, jelasin kenapa determinannya, jelasin gimana kita cara dapat determinannya. Nah, kalau pakai penjelasan yang formal, ya kita bisa masukin dulu sesuatu, terus kita cari A, B, C, D-nya. Nah, cuma kan lama ya. Sebenarnya kan konsepnya ini, rumus dasarnya. Rumus dasarnya kan T kotak, A kotak gitu. Ya udah ini kan variabel yang dimasukin. Otomatis apapun basisnya, ya determinan A ya sama. Karena yang kita hitung itu determinan A-nya gitu. Nah, jadi determinannya tetap sama apapun basisnya. Dan matriks standar ini udah mewakili determinan dari transformasinya. Jadi kalau digali lebih dalam lagi, kita bisa nentuin determinan T itu udah terwakili sama determinan standar matriksnya. Itu, oke. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nyari-nyari kayak tadi lagi, ya udah dikeluarin aja standar matriksnya, angka-angkanya dipisahin dari hurufnya. Gitu, jadi bakal tetap sama.